Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pembelajaran tematik kali ini kita akan melanjutkan ke tema 3 ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tema 3 subtema 1 pembelajaran ke-1. Anak-anak dapat membaca materinya di buku Bupena halaman 147 sampai 150. Tema 3. Peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1. Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar bersama muatan Bahasa Indonesia KD 3.3. Pengertian wawancara. Perlu anak-anak ketahui, pengertian wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Setelah menentukan topik wawancara, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Kemudian tentukan juga narasumber yang akan diwawancara. Saat melakukan wawancara, yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Berikut ini adalah hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Selanjutnya, pada muatan IPA, kita akan belajar bersama KD 3.8. Kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama, membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Habitat itu tempat hidup ya anak-anak. Kemudian yang kedua, menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut.
Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Selanjutnya, pada muatan IPS kita akan belajar bersama KD 3.1, kenampakan alam dan pemanfaatannya. Yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Yang kedua, penampakan alam dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Hasil pertanian di dataran rendah antara lain padi. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan dataran rendah. Selanjutnya tebu. Selanjutnya kelapa sawit. Hasil peternakan di dataran rendah antara lain kambing. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah antara lain petani, peternak, pegawai perusahaan. Penampakan alam yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Beberapa macam pemanfaatan pantai. Yang pertama, budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Selanjutnya, untuk pertanian garam. Selanjutnya, untuk pelabuhan. Mata pencaharian penduduk di dataran pantai antara lain yang pertama nelayan, yang kedua peternak ikan, yang ketiga petani kelapa, yang keempat petani garam, dan yang kelima penjaga pantai. Kemudian materi dari Bu Ida. Untuk tugas silahkan pada muatan bahasa Indonesia silahkan anak-anak mengerjakan ayo berlatih nomor 1 dan 2 Bu Pena halaman 148. Kemudian pada muatan IPA silahkan anak-anak mengerjakan ayo berlatih nomor 1 saja Bu Pena halaman 149. Kemudian untuk muatan IPS silahkan anak-anak mengerjakan ayo berlatih nomor 1 dan 2 Bu Pena halaman 150. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya anak-anak.